Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur hari ini bisa bertemu kembali dan kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memimpin hidup kami, memberi kami kesempatan mendengarkan firman, dan biarlah kami mempunyai hati yang menyukai firman karena firman-Mu begitu indah. Firman-Mu bukan hanya indah, tetapi firman-Mu juga menghidupkan kami. Sehingga hati kami, hidup kami, jiwa kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami ditopang oleh firman dan kami mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sertai renungan kami pada pagi hari ini dan biarlah Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, hari siang itu di satu kota yang kecil terjadi kehebohan yang besar. Wah, kotanya kecil tapi beritanya tersebar di banyak tempat. Semua orang ketika ketemu orang lain mereka langsung bilang seperti ini. Tahu nggak? Baru ada satu kejadian yang menggemparkan kota kita. Hah? Kejadian apa? Kejadiannya nggak pernah ditemukan sebelumnya. Hah? Ada apa? Ada orang ini dapat hadiah. Wah, bukan, orang dapat hadiah itu banyak sekali. Ada orang panennya berhasil. Oh enggak, ada apa? Ada satu kejadian yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Hah? Apa kejadiannya? Aku pengen tahu. Hah? Kamu belum tahu? Belum. Tahu nggak? Tadi aku pergi ke rumah itu tuh yang di seberang sana. Di rumah itu tadinya semua orang nangis karena ada orang yang dikasih meninggal. Lalu orang yang dikasih itu dikuburkan di suatu gua yang besar. Lalu kemudian orang-orang bukannya pulang, tapi malah tinggal di situ, nangis di depan gua itu. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu mereka sangat sayang. Kalau itu aku udah tahu, apa beritanya? Oh iya, tunggu sebentar. Setelah itu orang itu gak mau pulang. Tapi tahu gak siapa yang datang? Yang datang itu ada serombongan lagi. Orang-orang yang datang dengan muka sedih. Nah itu sudah biasa, kalau orang mati ada orang datang dengan muka sedih sudah biasa. Iya tunggu dulu sebentar, aku belum selesai cerita. Nah habis itu orang yang datang itu bilang begini. Sekarang batu itu digulingkan. Hah? Lalu orang-orang bilang terheran-heran sama orang yang baru ini. Pak, orang ini sudah mati 4 hari, pasti sudah bau. Kalau batu ini digulingkan kami semua pasti akan kebauan. Bapak juga. Tapi orang itu tetap bersikeras bahwa batu itu harus digulingkan. Akhirnya mereka dorong batu itu. Setelah batu itu digulingkan, betul. Waduh, mereka udah siap-siap tutup hidung. Tapi mereka belum keburu tutup hidung. Tahu nggak? Orang itu bilang, katanya gini, Lazarus keluarlah. Wah, terus apa yang terjadi? Tahu nggak? Orang yang mati itu bangun, bangkit, lalu jalan keluar. Hah? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Iya, dan ini yang terjadi di kota kita. Ada orang mati sudah 4 hari, bangkit, hidup. Wah, Mamu mimpi kali tadi tidur siang. Bukan mimpi. Kamu coba tanya orang-orang satu kota kita. Semua orang bilang seperti itu. Oh gitu ya? Iya pantesan. Dari tadi aku lihat orang-orang kalau ketemu orang selalu tangannya gini. Tahu nggak? Ada berita begini, gitu. Oh, pantesan. Kenapa setiap orang ketemu orang lain jadi heboh? Ternyata ada berita yang sangat menggemparkan ya. Iya, ada berita yang sangat menggemparkan. Dan setelah itu mereka melihat orang yang mati itu bangun, bangkit dan semua badannya sudah bersih. Tadinya kan dia sakit. Mungkin kan orang takut, wah nanti ada borok-borok. Enggak, ternyata dia bangun dengan badan yang sehat. Ini luar biasa. Oh, begitu ya. Nah, tahu nggak siapa yang membuat orang itu bangkit? Orang-orang bilang tadi namanya Yesus. Iya, Yesus dari Nazaret. Oh iya, aku sering cerita tentang orang itu. Orang itu memang kadang-kadang kasih makan orang banyak sekali. Dari cuman 5 roti, 2 ikan. Lalu orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Nah, kali ini adalah mujizat yang paling hebat yang pernah aku dengar. Orang mati bisa bangkit. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya, maka hari itu berita itu menyebar dengan sangat luas.
Lalu berita itu ternyata membuat orang terbelah menjadi dua bagian. Sebagian orang matanya celik, lalu mereka tahu ini adalah Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah. Maka mereka semua mau percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang diutus oleh Tuhan. Lalu kemudian sebagian orang sebelah sini menjadi orang-orang yang hatinya makin keras. Hatinya makin menolak. Padahal mereka lihat sendiri mujizat yang besar. Tetapi mujizat tidak menjamin orang itu bisa percaya Tuhan. Karena makin lihat mujizat, makin dongkol hatinya. Makin lihat mujizat, makin keras hatinya. Makin lihat mujizat, makin gelap hatinya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sudah dicatat ada satu fakta yang meliputi hati manusia. Kalau manusia bisa percaya Tuhan Yesus, itu adalah anugerah. Tetapi hati manusia itu cenderung dibungkus, diikat, dicengkram oleh yang namanya dosa. Dosa tidak akan berhenti mengikat hati kita sampai kemudian diikat sampai akhirnya hati kita mati dan akhirnya kita pun mati. Maka dosa itu adalah kematian yang membawa kematian. Dia sendiri sudah kematian. Lalu mengikat supaya yang diikat juga jadi mati. Jadi Alkitab mengatakan dosa itu akan membawa maut. Dosa itu sendiri adalah kuasa maut yang mematikan. Nah, setelah peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, anak-anak kalau baca perhatikan baik-baik di pasal-pasal berikutnya, maka kita melihat gambaran yang jelas bahwa dosa bekerja mematikan orang-orang. Hah? Maksudnya mematikan orang-orang? Orang-orang jadi mati. Lazarus sudah bangkit, gantian orangnya mati. Bukan, orangnya masih hidup. Orangnya masih bisa pikir, masih bisa punya rencana, masih bisa berdiskusi, masih bisa jalan ke sana kemari. Tetapi ada kuasa dosa yang makin kuat bekerja dan membuat hati mereka ditutupi kegelapan yang mengikat dan akhirnya nanti akan mematikan. Nah, kuasa dosa itu bekerja di sebagian orang ini. Sebagian orang yang tidak bisa terima Tuhan Yesus. Sebagian orang yang mati-matian malah makin hari makin benci. Maka kalau kita di dalam Injil Yohanes ini melihat ada orang-orang terutama imam-imam, terutama pemimpin-pemimpin agama. Mereka melihat Lazarus dibangkitkan bukannya wah puji Tuhan. Bukan, mereka mengambil langkah yang sebaliknya. Mereka makin iri hati, mereka makin benci Tuhan Yesus. Mereka pikir wah. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yesus terus membuat mujizat. Kalau Yesus terus mengadakan hal seperti ini membahayakan kita semua sebagai orang Israel. Loh, membahayakannya di mana? Pasti mereka pikir, wah orang-orang akan pikir dia Mesias. Tapi Mesias masa dari Nazaret? Mesias masa seperti ini? Nah, sudah banyak Mesias-Mesias yang ngaku-ngaku tapi palsu. Dan itu menimbulkan kita makin ditekan oleh orang Romawi. Maka pemimpin-pemimpin ini makin bersekongkol dan berdiskusi mempunyai satu kesepakatan untuk membunuh Yesus. Kalau kalian baca di dalam pasal selanjutnya mereka bersepakat membunuh Yesus. Ada satu orang imam besar yang bilang, tahukah kamu lebih baik satu orang mati tetapi seluruh bangsa diselamatkan. Nah dari kalimat ini kita tahu Yesus akan dimatikan. Supaya apa? Mereka pikir begini. Kalau Yesus terus-menerus begini, lalu orang banyak ikut Yesus, lalu akan ada pemberontakan. Dan waktu ada pemberontakan, wah, tentara Romawi akan segera merobohkan kekuatan kita, mengepung kita, dan kemudian kita akan semakin berat ditindas. Maka itu mereka tidak mau. Kita tadinya sudah enak-enak dapat uang banyak, kalau ada pemberontakan, negara jadi susah. Maka mereka nggak mau keinginannya diganggu oleh orang-orang banyak ini. Maka kemudian akhirnya mereka membuat satu kesepakatan. Mulai hari ini kita mesti satu hati. Sehati untuk apa? Sehati untuk membuat orang lain senang, menjadi berkat? Bukan. Sehati untuk mematikan Tuhan Yesus. Mereka sudah bagi tugas, cari waktu yang baik. Supaya kita bisa mempunyai satu rencana yang sempurna. Supaya kita bisa mematikan Yesus Mesias ini. Nah, anak-anak, Alkitab mengatakan ada kuasa dosa yang membawa kematian. Ada kematian yang mematikan. Nah, ini adalah satu gambaran yang jelas.
Lalu hari berganti, kemudian akhirnya sampai waktu yang mendekati Paskah, Tuhan Yesus berada kembali di kota ini. Lalu orang-orang berkumpul, sambut Tuhan Yesus. Itu yang kemarin menyembuhkan Lazarus ya, yang berapa waktu lalu. Lah, Lazarusnya gimana? Lazarusnya sakit lagi? Mati lagi? Oh enggak, Lazarus sehat-sehat. Mereka makan di situ. Lalu kemudian bahkan ada saudara Lazarus yang memberikan minyak. Minyaknya itu harum sekali. Lalu kemudian itu menjadi satu tanda. Alkitab catat sebagai tanda penguburan dan peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Maka waktu itu orang-orang berkumpul dan orang-orang yang jahat ini bersepakat. Gimana kalau bukan Tuhan Yesus aja yang kita matikan? Kita bunuh sekalian Lazarusnya. Mereka pikir-pikir gara-gara Lazarus ini orang-orang jadi banyak percaya. Kalau dia mati lagi, wah pasti semua orang gak bisa percaya lagi. Tapi kemudian mereka pikir-pikir lagi, lebih baik kita konsentrasi untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, rencana ini diteruskan sambil mengamat-amati apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memiliki rencana yang sesuai dengan rencana Bapa. Saat itu memang saat mendekati Paskah. Saat itu saatnya Tuhan Yesus memang harus ke Yerusalem. Saat itu memang saatnya Tuhan Yesus menjalankan rencana Bapa di sorga. Maka di hari-hari sebelumnya waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, biasa-biasa saja ya, orang banyak berkumpul, mau Paskah, siap-siap, ada perjamuan Paskah, semuanya biasa. Tetapi Paskah kali itu bukan Paskah yang biasa. Paskah kali itu waktu Tuhan sudah sampai. Paskah kali itu waktu Tuhan menebus manusia sudah dekat. Maka waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, kali itu bukan jalan biasa. Kali itu dia mengendarai seekor keledai. Lalu masuk. Dan ketika orang-orang melihat, wah ada Mesias yang mengendarai seekor keledai. Mereka ingat zaman dulu waktu zaman Raja Daud. Kalau raja dilantik naiknya keledai. Naiknya bukannya kuda. Karena apa? Mau bilang ini raja di zaman damai. Yang sudah menaklukkan musuh-musuhnya. Maka nggak pakai kuda. Kuda itu seperti kendaraan perang zaman itu. Tapi kalau raja mengendarai keledai itu berarti keadaan lagi damai. Musuh semua di bawah kaki raja sedang ditaklukkan. Maka saat mereka melihat Mesias, Yesus itu mengendarai keledai. Mereka senang sekali. Oh, berarti ini seperti proklamasi. Raja sudah datang. Dan raja yang datang ini adalah raja yang menang. Bukan raja yang mau menghancurkan musuh. Bukan. Raja yang sudah pasti akan menghancurkan musuh. Maka dia berani mengendarai keledai. Maka saat itu orang-orang berpikir dan kemudian ajak, lihat. Itu yang kemarin membangkitkan orang mati. Itu Yesus, Mesias, anak Allah, anak Daud. Ayo kita sambut dia. Ini adalah waktunya. Mesias datang ke kota Yerusalem. Wah, maka mereka cepat bikin perayaan. Perayaannya seperti apa? Mereka akan ada yang gelar bajunya seperti red carpet gitu ya. Karpet merah seperti menyambut raja. Lalu mereka ambil daun-daun palma. Hosana, Hosana. Mereka menyambut raja yang datang. Itu menjadi satu kegemparan yang besar. Wah, ternyata Yesus yang baru membangkitkan orang mati. Orang banyak ini betul-betul mengira dia raja. Wah, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Makin menetapkan hati. Menetapkan hati untuk apa? Menetapkan hati untuk membunuh Yesus. Bukan mereka jadi bertobat, lihat loh ternyata dia raja. Bukan, mereka semakin sepakat untuk membunuh Yesus. Maka rencana demi rencana, mengamati demi mengamati, melihat waktu yang tepat demi waktu yang tepat, mereka usahakan. Sampai satu saat mereka berhasil mencari jalan yang paling baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan salah satu orang dari kumpulan Tuhan Yesus. Ada satu orang yang mereka bisa ajak bicara, mereka bisa ajak kompromi, mereka bisa ajak negosiasi. Kamu kan murid Tuhan kan? Nah, kami akan memberikan kepadamu uang yang banyak. Kalau kamu bisa memberitahu kapan waktu yang tepat untuk menangkap gurumu itu. Gurumu itu kan hebat ya. Bisa mengerjakan mujizat. Waktu orang-orang di Nazaret berkumpul, waktu dia mau dijatuhkan dari tebing, dia bisa pergi. Waktu orang-orang berkumpul mau tangkap dia bisa hilang. Wah, aku rasa kalau kami kali ini mau menangkap gurumu,
dia akan membuat mujizat lebih hebat lagi. Yudas berpikir, benar juga ya. Air jadi anggur. Mati hidup. Angin ribut reda. Kalau kali ini aku jual guruku mungkin gak akan ketangkep lah. Tapi lumayan. Sambil dapat uang, sambil mungkin Tuhan Yesus gak akan ketangkep karena dia kan hebat. Nah akhirnya terjadi persekongkolan. Oke, deal. Nanti saya akan kasih tahu di mana guruku itu suka berdoa malam-malam. Nah anak-anak, maka terjadi satu setting persekongkolan yang jahat seperti ini. Karena Yudas berpikir, aku dapat uang, pasti nanti Yesus akan lepas. Gak mungkin dia akan dibunuh. Kan kemarin sudah masuk ke Yerusalem, Hosana, Hosana. Masa dia akan mati? Ini suatu hal yang gak mungkin. Pasti dia akan bisa melakukan satu mujizat untuk menghabisi orang-orang imam-imam itu. Nah imam-imam itu akan kecelek. Aku dapat uang, dia kecelek, Tuhan Yesus selamat. Nah kira-kira gitu rencananya. Yudas gak tahu bahwa hatinya sudah berada di dalam cengkraman kematian yang mematikan. Ingat anak-anak ya, dosa tidak pernah berhenti bekerja sampai dia mencengkeram kita dan akhirnya mematikan kita. Dan ini yang terjadi. Maka suatu malam ketika mereka selesai perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengajak murid-murid pergi ke satu taman di mana dia biasa berdoa. Di taman itu Tuhan Yesus malam itu betul-betul merasakan kegelisahan hati yang besar. Merasakan ketakutan yang besar. Merasakan kepedihan yang besar. Kenapa? Karena malam itu dia sendiri berdoa. Murid-murid yang diajak tidur. Lalu malam itu waktu dia berdoa, dia tahu bahwa sebentar lagi ada cawan murka Tuhan yang harus dia minum. Ini bukan hal yang gampang. Yesus adalah anak Allah yang mentaati Bapa. Tetapi ternyata mentaati Bapa bukan segampang balikan telapak tangan. Mentaatin Bapa perlu perjuangan. Mentaatin Bapa itu perlu hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Bapa. Nah inilah yang digumulkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu itu malamnya gelap sekali. Gelap karena apa? Karena kuasa maut seperti sedang mengintai Tuhan. Kuasa maut seperti akan menelan Tuhan Yesus. Maka malam itu gelap bukan karena malam, bukan karena gak ada listrik. Tetapi ada satu peristiwa, peperangan rohani yang hebat. Peperangan rohani di mana? Kematian sedang mau mematikan Kristus. Kematian sedang berjuang juga mau menghabisi Kristus. Maka malam itu pergumulannya berat. Di salah satu Injil dikatakan dia berdoa dengan tetesan seperti peluhnya berupa darah. Karena ini bukan doa biasa. Ini adalah doa bergumul menanggung seluruh dosa manusia. Karena Adam dulu di Taman Eden gagal mentaati Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus lahir menjadi manusia, Allah menjadi manusia, dia seperti perwakilan manusia berikutnya. Kalau bukan sama Tuhan Yesus, gak ada lagi perwakilan yang lain. Maka beban seluruh kemanusiaan ditanggung oleh Tuhan dan dia sedang menanggung bagaimana manusia taat kepada Bapa. Di sebuah taman, tamannya bukan taman penuh buah, taman penuh pergumulan. Dikatakan di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu penuh dengan pohon zaitun. Dan pohon zaitun baru mengeluarkan minyaknya. Kalau dia digerus dengan penggilingan batu yang besar, baru menghasilkan minyak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia seperti merasakan kuasa kematian akan mematikan dia, menggerus dia. Sehingga apa? Sehingga dia pasti bisa mati. Maka ini bukan pergumulan yang biasa. Maka Tuhan Yesus betul-betul berdoa di situ 3 kali memohon kepada Bapa di sorga. Tetapi ternyata dia tahu bahwa yang dilakukan adalah kehendak Bapa. Alkitab mengatakan memang dia tahu bahwa Allah mau meremukkan dia dengan sangat. Dan itulah yang menjadi pergumulan Tuhan. Dia harus menjalani satu kematian yang tidak boleh dimatikan oleh kematian. Nah, ini adalah suatu kesulitan yang besar. Karena ketika kematian itu mencengkram, ingat kematian gak mungkin lepas di tengah-tengah. Maaf, gak jadi, ini Tuhan. Gak mungkin. Kematian akan bekerja lebih keras lagi.
mematikan yang namanya Tuhan Yesus. Maka di situ doanya berat sekali. Karena apa? Kematian sedang bekerja. Maka waktu Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Itu bukan enteng. Oh iya ya, upah dosa adalah maut. Iya, aku bisa ayat hafalan ini. Bukan. Ini adalah kematian yang akan mematikan. Tidak akan berhenti sampai betul-betul mematikan. Bekerja terus. Waktu manusia masih hidup, hatinya dipenuhi kebencian. Itu berarti kematian sudah bekerja. Orang-orang yang hidup dalam kebencian sebenarnya sudah mati walaupun masih hidup. Orang-orang yang berpikir jahat mematikan Tuhan Yesus sudah mati ketika mereka masih hidup. Karena apa? Hidupnya dipakai untuk menjalankan rencana kematian. Maka sebenarnya mereka sudah mati. Tinggal tunggu nanti suatu saat mati beneran. Nah, inilah pergumulan di Taman Getsemani. Maka Tuhan Yesus tahu saat itu dia sedang menanggung pergumulan yang berat. Karena kuasa kematian ini nyata dan menakutkan dan besar dan akan mematikannya. Maka setelah dia berdoa, dia tahu hidupnya berada di tangan Bapa di sorga. Maka setelah itu di tengah Taman Getsemani yang gelap. Betul, hari itu, malam itu Yudas datang. Dan kemudian dia mencium gurunya memberi satu tanda bahwa inilah gurunya yang akan dimatikan. Nah setelah itu kuasa kematian bekerja makin hebat, makin hebat. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia ditangkap lalu kemudian diadili. Diadili dengan tidak adil. Karena apa? Saksinya saksi palsu semua. Satu saksi dan saksi lain bertabrakan. Satu saksi dan saksi lain tidak cocok. Karena memang semua tidak ada yang benar. Lalu kuasa kematian bukan berhenti di situ. Dia terus bekerja. Lalu kemudian pakai orang dari agama, pakai orang dari pemerintahan. Lalu pagi-pagi benar imam-imam itu dan orang Farisi gedor tempatnya Pilatus. Selamat pagi, saya mau bertemu Pilatus. Pilatus bingung. Hah, kenapa pagi-pagi begini? Ini belum jam kantor, nanti aja. Tidak bisa. Besok sudah mau Sabat. Kami harus menyelesaikan masalah itu hari ini. Maka Pilatus akhirnya terpaksa menemui mereka. Lalu kemudian dia diserahkan Tuhan Yesus untuk diadili. Dan dia bingung, apa kesalahannya? Tidak ada kesalahan yang membuat dia dihukum mati. Tetapi Pilatus tahu orang-orang itu sudah dihasut. Nah anak-anak, kuasa kematian juga meliputi orang banyak. Orang banyak itu kemudian setelah dihasut, hatinya mulai dimakan oleh kebencian, oleh kematian. Dan mereka bisa mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Loh, memangnya orang ini salah apa? Gak tahu, pokoknya salibkan dia. Ini ya, mengerikan. Kuasa kematian itu bekerja di dalam kebencian, di dalam dusta, di dalam fitnah, di dalam kebohongan, di dalam iri hati. Dan bekerjanya sangat cepat. Sehingga dari sekelompok orang lalu menyebar ke massa yang besar. Orang-orang banyak berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus tahu orang ini gak salah. Tetapi dia tidak berani juga melepaskan Tuhan Yesus. Berarti kuasa kematian juga bekerja di dalam hati Pilatus. Dia tidak berani membela kebenaran. Dia sudah dicengkram oleh kuasa kematian. Dan dia cuma bisa cuci tangan. Aku pokoknya gak salah ya sama darah orang ini. Kamu yang tanggung akibatnya. Dan kemudian dia melepaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Maka kuasa kematiannya terus makin besar mau menelan Kristus. Dan kemudian di sepanjang jalan menuju salib, Tuhan Yesus betul-betul seperti hampir ditelan oleh kematian. Seluruh tubuh penuh dengan luka. Dari kepala, badan, kaki, semuanya penuh dengan luka. Kenapa? Karena sudah dicambuk, sudah disakiti. Dan kemudian mengeluarkan darah yang banyak sepanjang jalan menuju Golgota. Dan sampai ketika di atas Golgota, dia dipaku di atas kayu salib. Nah, di situ pada waktunya, waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saat itu Tuhan Yesus mati. Maka waktu kita lihat momen ini, sepertinya kuasa kematian berhasil. Kuasa kematian seperti berhasil mengalahkan Yesus. Tidak ada nafasnya. Waktu orang Romawi tombak lambungnya, keluar air dan darah. Oh betul, orang ini sudah mati. Orang ini adalah anak Allah. Maka akhirnya ketika dua penjahat itu mau diturunkan, mereka harus dipotong kakinya. Supaya apa? Mereka belum mati. Mereka belum
mati, maka mereka takut melarikan diri. Gimana caranya? Dipotong kakinya. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus, dia lihat orang ini sudah mati. Sepertinya kuasa kematian sukses mematikan Kristus. Nah, Tuhan Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Lalu orang-orang yang mencintainya membungkusnya dengan kain, memberikan rempah-rempah, lalu memasukkan ke dalam gua untuk dikubur. Loh, ternyata Tuhan Yesus sama seperti Lazarus. Masuk ke dalam kubur, lalu mati. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya, ternyata kuasa kematian menang kalau begini. Betul? Tidak. Alkitab mengatakan ternyata kuasa kematian tidak menang atas Yesus. Kenapa? Karena kalau di atas kayu salib, di atas Golgota ada 3 salib. 3 salib itu menandakan 3 kematian yang beda. Pendeta Stephen Tong pernah menjelaskan hal ini ya. Ada salib di mana orangnya nggak bertobat, penjahatnya nggak pernah bertobat. Maka dia adalah mewakili kematian di dalam dosa. Sampai mati tidak pernah bertobat. Kematiannya adalah kematian di dalam dosa. Karena apa? Sampai mati tetap bilang, aduh kamu kalau memang bisa coba turunin dirimu dari atas kayu salib. Selamatkan kami sekalian. Kamu ini katanya juru selamat tapi gak bisa apa-apa. 1 orang tidak bertobat. Dan kemudian dia mati di dalam dosanya. Tetapi ada 1 orang lagi waktu lihat Tuhan Yesus. Yesus, kalau kamu datang dalam kerajaanmu, ingat saya ya. Ingat saya ya Tuhan. Orang ini bertobat. Orang ini tahu ini adalah Mesias. Walaupun dia udah gak sempat lagi berdoa, gak sempat lagi berbakti, gak sempat lagi bekerja untuk Tuhan. Tapi dia tahu ini adalah Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka satu lagi adalah kematian, ini kematian di dalam dosa. Satu lagi kematian karena dosa. Upah dosa adalah maut, dia berdosa, maka dia harus menanggungnya. Maka satu lagi kematian karena dosa. Nah, kalau gitu kematian Tuhan Yesus bagaimana dong? Kematian Tuhan Yesus, salib yang di tengah ini adalah kematian yang mematikan kematian. Nah, inilah kunci yang diberikan oleh Alkitab. Kematian Kristus bukan kematian yang berhasil menelan kematian. Enggak. Kematian Kristus justru membuat kematian dimatikan. Nah, ini adalah satu berita yang besar. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Jadi dia bukan seperti ditelan. Maut bisa menelan dia. Di dalam kubur 3 hari. Tetapi kemudian kematiannya adalah kematian yang mematikan balik kematian. Karena apa? Karena pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Bangkit, hidup. Dia bukan melayang-layang, tetapi dia betul-betul hidup. Dia hidup dengan hidup yang menghidupkan orang lain. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah, anak-anak mesti paham ya. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang menghidupkan. Ini perbedaan jauh sekali. Kalau kematian bisa mematikan kita, tetapi kematian tidak bisa mematikan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kenapa? Karena kematian Yesus justru mematikan kematian. Ini adalah berita Alkitab. Paskah berarti kita tahu kematian Tuhan kita mematikan kematian kita. Paskah berarti kita tahu kematian Tuhan kita mematikan kematian untuk memberikan kita kehidupan. Kehidupan itu apa maksudnya? Kehidupan berarti kita tahu Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Di dalam hidupku Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhanku. Di dalam aku senang atau susah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhanku. Di dalam aku nanti besar, lancar, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhanku. Waktu aku besar, aku harus berjuang, ada kesulitan. Tidak masalah, karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhanku. Waktu nanti aku besar, tua, lalu aku sakit, aku bisa mati. Tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhanku. Kalau aku mati nanti, ternyata kematianku sudah dimatikan oleh kematian Kristus. Jadi aku tidak akan berhenti di dalam kematian. Aku akan dibangkitkan. Dan nanti hidup bersama dengan Tuhan
selama-lamanya di langit dan bumi yang Tuhan sudah perbaharui. Inilah berita Paskah anak-anak. Meskipun kita masih kecil, tapi kita tanam dalam hati. Tuhan, saya tahu kuasa dosa itu kematian yang akan mencengkeram sampai saya mati. Tetapi saya juga tahu ada kuasa Kristus yang sepertinya sudah ditelan oleh kematian, tapi kematian Kristus malah mematikan kematian. Sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ini perbedaan yang jauh sekali. Orang-orang bisa beragama. Supaya apa? Supaya dia mudah-mudahan diselamatkan. Mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita justru mendapatkan bukan mudah-mudahan. Kita mendapatkan kuasa kebangkitan. Supaya hidup kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh kuasa kematian. Ada orang yang kalau sakit khawatir sekali sampai gak bisa ngapa-ngapain. Ada orang kalau sengsara, kalau miskin, sedih sekali sampai rasanya dunia ini begitu gelap. Tapi ingat, ada kuasa kebangkitan Kristus. Tidak ada kegelapan yang bisa mematikan kita. Tidak ada kegelapan yang bisa mencengkeram kita. Kalaupun kegelapan kuasa maut itu membuat kita akhirnya suatu saat mati, ingat, ada kematian Kristus yang sudah mematikan kematian. Sehingga kita tidak takut lagi akan kematian. Kenapa? Karena kematian sudah dimatikan oleh kematian Kristus. Karena Dia bangkit dan akan membangkitkan kita. Minta Tuhan tulis itu di dalam hatimu. Karena kita orang Kristen harus punya satu hati yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk mematikan kematianmu. Maka jangan takut lagi karena Tuhan memberi hidup. Kematiannya menghidupkan kita semua. Supaya apa? Waktu kita hidup. Hidup kita benar-benar hidup yang dihidupkan oleh Tuhan. Tidak takut apapun. Ada kesulitan, kita tanggung bersama Tuhan. Ada penyakit, kita minta pertolongan Tuhan. Ada bahaya, kita tahu Tuhan akan memelihara kita melewati semua bahaya yang bisa terjadi dan bisa kita pikul. Dan kalaupun itu sampai membuat kita mati, kita tahu kematian kita sudah dimatikan oleh Tuhan. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan bersama-sama di dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Menikmati Tuhan dan kehidupannya. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan tanam pengertian Paskah ini di dalam hati kita. Anak-anak Kristen yang masih kecil, engkau adalah masa depan gereja. Kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang memegang teguh bahwa ada kebangkitan, ada kematian Kristus yang menghidupkan. Wah, dunia ini tidak akan sama lagi. Dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kita dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan cahaya kehidupan. Walaupun kita sulit, tapi ada cahaya kehidupan Tuhan. Karena Tuhan itu menghidupkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur. Karena kami tahu bahwa di dalam dunia ini penuh dengan kejahatan, kuasa maut, kematian yang akan mencengkeram hati semua orang. Tetapi ketika kami merenungkan Paskah, kami tahu ada kematian Kristus yang sudah mematikan kematian. Sehingga kematian Kristus satu-satunya yang menghidupkan kami. Kami bersyukur karena kami boleh hidup di dalam kekuatan yang besar seperti ini. Kami tidak mau menjadi orang yang dimatikan oleh kematian waktu kami hidup. Ketika kami hidup penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketakutan, kami sebenarnya sudah mati walaupun kami masih hidup. Tapi kami justru mau hidup. Meskipun kami seolah-olah berada dalam kesulitan yang besar, kami tahu kami tidak bisa dimatikan oleh kematian. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang mendukung, yang menopang, yang memberi kami kekuatan untuk kami hidup sampai akhir hidup kami untuk Tuhan. Sehingga kami mencicipi apa itu kemenangan Kristus di dalam hidup kami sekarang ini. Pakai kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang menghidupi kuasa kebangkitan. Sehingga kami tidak mudah dikalahkan oleh apapun,
tidak mudah dipatahkan oleh kesulitan, tidak mudah dipatahkan oleh kekecewaan, tidak mudah dipatahkan oleh sesuatu yang berat. Karena kami tahu Tuhan kami sudah menang. Tuhan kami memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur boleh mengingat hari Paskah, hari kematian Kristus, dan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami, supaya kami dengan jelas mengetahui, mengenal siapakah Juru Selamat yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ingat ya, hari Paskah adalah kita mengingat kembali. Minta Tuhan menulis dalam hatimu bahwa kematian Kristus sudah mematikan kematianmu. Kematian Kristus sudah memberi hidup. Dan hidup itu yang mau kita hidupi. Mulai hari ini, sejak kamu masih kecil, sampai kamu nanti besar dipakai oleh Tuhan. Mungkin akan hadapi kesulitan, mungkin akan hadapi bahaya, mungkin akan hadapi ancaman. Tetapi kamu tahu, tidak ada kematian yang bisa mematikan, menghentikan rencana Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Kenapa? Karena kematian Kristus menghidupkan. Kematian Kristus sudah mengalahkan segala kematian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus menjadi saksi Kristus yang setia sampai kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti. Tuhan memberkati.